Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Kita kembali di dalam persekutuan doa pagi. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Dan kita akan bersama-sama memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 427. Kusuka menuturkan. Sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih kami naikkan kehadirat-Mu atas penyertaan dan pimpinan Tuhan sepanjang malam hingga pagi hari ini. Tuhan membangunkan kami dan memberikan kesempatan kepada kami untuk bersama dengan umat-Mu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Dan sebelumnya kami mohon pimpinan dan kuasa Roh Kudus agar kami boleh mengerti akan firman-Mu dan kami boleh diberkati oleh Tuhan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap mendengar firman-Mu dan kami siap diberkati Tuhan. Amin.
Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita akan bersama-sama membaca dari Kitab Ulangan pasal 6 ayat 4 hingga 9. Ulangan 6 ayat 4 hingga 9. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, haruslah kau taruh dalam hatimu. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu atau sedang dalam perjalanan, ketika engkau berbaring atau bangun. Engkau harus juga mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan menjadikannya lambang di dahimu. Haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbang kotamu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi serta mengasihi Tuhan, pagi ini kita akan berbicara tentang tema yaitu memiliki karakter Kristen sejati. Ketika kita mendengar kata karakter, maka apa yang terlintas di dalam pikiran kita adalah watak, tabiat, atau juga kepribadian seseorang. Lalu bagaimana dengan karakter orang Kristen? Seperti apa karakter itu? Apa yang kita perbuat merupakan respon atau tanggapan dari apa yang kita katakan. Dan apa yang kita katakan merupakan hal yang keluar dari pikiran kita. Dan apa yang ada di pikiran kita itu juga meluap dari apa yang ada di dalam hati kita. Dan apa yang kita simpan atau yang tersimpan di dalam hati, di dalam pikiran, di dalam perkataan, dan di dalam perbuatan kita, jika itu dilakukan berulang-ulang dan terus-menerus, itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan yang terulang-ulang dilakukan setiap hari, setiap waktu, itu akan menjadikan karakter kita. Apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita di dalam hukum kasih, itu adalah merupakan karakter Kristus yang mau juga Tuhan tanamkan di dalam kehidupan kita sebagai orang yang mengikut Kristus. Kita sebagai orang Kristen, sebagai anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan dan juga yang mengasihi sesama, sebagai praktek di dalam kehidupan kita. Itulah karakter yang seharusnya orang Kristen praktekkan, yaitu kasih. Lalu bagaimana caranya agar sebagai orang Kristen kita mempunyai karakter Kristus? Di dalam kitab Ulangan yang kita baca tadi, pasal 6 ayat 6 hingga 9, dengan jelas dikatakan bahwa apa yang harus kita perbuat agar karakter Kristus menghidupi kehidupan kita dan kehidupan anak-anak kita. Tugas kita adalah
mengajarkannya berulang-ulang. Sehingga hal itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Dan kebiasaan yang terus diulang-ulang, tadi saya sudah katakan akan menjadi karakter. Nah, kita harus membicarakan tentang kasih atau hukum kasih dengan mengajarkan kepada anak-anak kita. Mengajarkannya, mendiskusikannya pada saat kita duduk, dikatakan. Artinya ada waktu yang khusus, ada waktu yang serius yang kita berbicara tentang hukum kasih kepada anak-anak kita. Kita khusus mengajarkannya kepada mereka. Bukan hanya secara khusus, tetapi juga di saat kita santai, dikatakan saat kita tidur, saat kita bangun, dan saat kita sedang bekerja atau beraktivitas pun, itu menjadi saat di mana kita juga mengajarkan atau mendidik anak-anak kita tentang hukum kasih tadi. Artinya, sepanjang hidup kita, apapun kegiatan kita yang sedang kita lakukan, baik kita sedang santai, ataupun sedang bekerja, atau juga sedang beraktivitas yang lain, bahkan secara khusus kita duduk bersama dengan anak-anak kita untuk mengajarkan tentang kasih. Lalu di mana hukum kasih itu diterapkan? Pertama dikatakan, ikatkan pada lenganmu atau tanganmu. Hal ini menunjukkan bahwa apapun yang kita kerjakan haruslah mengingat dan berdasarkan hukum kasih. Juga dikatakan menjadi lambang di dahimu. Hal ini menunjukkan bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita rencanakan, haruslah juga didasarkan pada kasih. Lalu menuliskan pada pintu rumahmu. Hal ini menggambarkan bahwa hukum kasih harus dipraktekkan, harus diterapkan di dalam kehidupan rumah tanggamu, di rumahmu. Dan bahkan dikatakan, tuliskan pada pintu gerbang kotamu, yang melambangkan ketika kita keluar dari area kehidupan kita, rumah kita, keluarga kita, kota kita, lingkungan kita, itu pun harus diterapkan hukum tentang kasih ini. Jadi saudara-saudara, untuk menjadi orang Kristen yang berkarakter Kristus, maka tugas kita adalah terus-menerus, berulang-ulang mengajarkan kasih, hukum kasih kepada anak-anak kita, baik saat kita santai, saat kita bekerja, saat kita beraktivitas, ataupun secara khusus kita mengajarkannya. Kita bersama-sama di tengah-tengah keluarga untuk mempelajari tentang hukum kasih ini. Dan diterapkan hal itu sepanjang hari, dipraktekkan. Bukan hanya kita mengerti, memahami, tetapi dipraktekkan di dalam kehidupan kita. Dan ketika itu terjadi berulang-ulang dari hari ke hari, terus menerus sepanjang hidup kita, maka itu akan menjadi karaktermu. Jadi ketika kita sudah
mengajarkannya, menanamkannya itu berulang-ulang, terus-menerus, dimanapun kita berada, baik situasi apapun, maka itulah yang akan menjadi karakter kita. Kiranya Tuhan memakai kita sebagai orang tua. Ketika kita sudah menerima Kristus, maka kita pun wajib untuk mengajarkannya kepada anak-anak kita berulang-ulang, dimanapun, kapanpun, dan pada situasi apapun. Kiranya Tuhan memberkati kita dan memampukan kita sehingga kita mempunyai dan memiliki karakter Kristus dan kita terapkan di dalam kehidupan hari lepas hari. Tuhan Yesus memampukan saudara untuk menjadi orang-orang Kristen yang berkarakter Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki doa syafaat. Pagi hari ini kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi hari yang indah yang Tuhan berikan kepada kami. Di hari yang baru ini Tuhan memberikan kekuatan baru, kesegaran yang baru, dan juga ketika kami akan beraktivitas, kami juga dibekali oleh Tuhan melalui firman-Mu, dan Kau memberkati kami dengan sebuah pemahaman yang baru, sebuah pemahaman yang seharusnya kami lakukan di dalam kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan, baik di tengah-tengah keluarga maupun di tengah-tengah lingkungan kami dimanapun kami berada. Ketika kami saat bekerja, ketika kami sedang sibuk, ataupun kami sedang santai, kami juga harus meluangkan waktu kami untuk mengajarkannya kepada anak-anak kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengingatkan kepada kami bahwa kami adalah anak-anak Tuhan, orang-orang yang berkarakter Kristus. Oleh karena itu, Tuhan juga menanamkan kepada kami untuk mempraktekkannya di dalam kehidupan kami hari lepas sehari. Bapa di dalam surga, saat ini kami mau berdoa ya Tuhan untuk orang-orang yang saat ini ada di dalam kelemahan tubuh, mereka yang sedang sakit. Kiranya Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang menguatkan dan menghiburkan mereka. Kami percaya Tuhan mempunyai rencana yang indah ketika mereka mengalami sakit penyakit, bahkan ada yang sakit secara berkepanjangan dan belum mengalami pemulihan dan kesembuhan. Kami percaya Tuhan yang juga menolong mereka. Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap hamba Tuhan yang melayani dimanapun mereka berada. Biarlah kasih setia-Mu tetap atas mereka, sehingga melalui kehidupan mereka, melalui perkataan mereka, melalui pemberitaan yang mereka sampaikan, baik melalui khotbah, renungan, ataupun apapun pemberitaan firman Tuhan, biarlah itu boleh memberkati banyak orang dan membawa orang-orang kepada Kristus, akan pengenalan Kristus, dan dibentuk memiliki karakter Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur ya Tuhan untuk gereja-Mu, untuk GKI Gatot Subroto yang pada hari ini merayakan hari ulang tahun yang ke-87. Kami percaya bahwa Tuhan sudah memberikan usia umur sampai 87 tahun. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada gereja-Mu, kepada jemaat-Mu, kepada umat-Mu, sehingga setiap orang yang mengikuti baik ibadah di gereja maupun melalui link YouTube, kiranya Tuhan juga yang memberkati mereka melalui apa yang disampaikan
Biarlah jemaat-Mu semakin bertumbuh dan juga bertambah. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah mengaruniakan 87 tahun bersama-sama dengan gereja-Mu ini. Dengan beberapa pendeta yang sudah melayani di tempat ini. Tuhan memberkati mereka dan Tuhan memberkati setiap orang yang berjemaat di gereja ini, di GKI Gatot Subroto, Purwokerto. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah berikan usia yang sedemikian panjang. Tuhan Yesus, saat ini kami juga berdoa untuk pemerintahan bangsa kami. Kiranya Tuhan yang memimpin presiden maupun wakil presiden beserta segenap kabinet yang ada dan juga aparat yang Tuhan sudah tempatkan di jajaran yang ada, supaya mereka boleh memimpin bangsa kami dengan takut akan Tuhan. Dan kalau tahun depan kami akan memilih presiden, wakil presiden dan juga beberapa kepala pemerintahan yang lain, kiranya Tuhan juga yang menolong kami. Tuhan yang memberikan hikmat, akal budi kepada kami untuk memilih yang terbaik, yang tepat, yang takut akan Tuhan, yang mengutamakan kepentingan rakyat, dan kami percaya bahwa Tuhan juga yang sudah menyediakannya buat kami. Terima kasih Tuhan, kalau pagi hari ini juga kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Tuhan yang menolong kami, Tuhan yang memberkati kami, sehingga apa yang kami kerjakan, apa yang kami lakukan, semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan dan kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kita akan mengakhiri persekutuan doa pagi ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap aktivitas Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.